Sebetulnya banyak ritual Islam itu diambil dari Yahudi dan Kristen Timur. Jadi Kristen Barat sudah tidak kelihatan lagi. Karena nama-namanya sudah ganti pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Makanya nama-nama hari juga berubah. Kalau dalam bahasa Inggris ya Sunday, Monday kan itu kan. Tidak ada Yom Echad, Yom Sheni. Tapi kalau di dalam bahasa Ibrani nampak dalam bahasa Indonesia. Karena kita menerima banyak bahasa dari bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab itu satu rumpun dengan bahasa Ibrani. Yaitu bahasanya kitab suci perjanjian lama. Bahkan cara membaca kitab suci dengan ditilawatkan itu juga bukan tradisi Islam. Itu sesungguhnya tradisi Yahudi dan tradisi Kristen Timur. Dulu saya dengan susah payah menjelaskan ini kepada audien Indonesia. Awal-awal saya membawa wacana tentang kekristenan Syria, kekristenan Timur di Indonesia. Hanya Cak Nur, Gus Dur yang bisa terima. Tapi di arus bawah akan sulit dijelaskan. Karena apa? Sudah terlampau kuat opini bahwa Kristen itu agama Barat, Islam itu agama Timur. Dan kadang-kadang konflik antara Islam Kristen itu bukan karena konflik teologis, tapi konflik budaya. Konflik culture, bukan konflik teologis. Teologinya itu mengikuti. Tetapi politik, budaya, baru teologi. Nah, saudara-saudara, sekarang tidak terlalu sulit untuk menjelaskan itu. Karena ada YouTube dan ada Google. Di YouTube Anda klik saja misalnya, Reciting the Torah in Hebrew. Itu akan muncul orang Yahudi mengaji. Nggak sulit kan? Kalau tahun 98, 99 belum ada yang seperti itu. Sekarang mudah sekali. Ketika orang menuduh saya, ini Pak Bambang bikin ajaran sesat, kamu klik aja di YouTube. Tulis saja Reciting the Gospel in Arabic, akan muncul orang ngaji pakai bahasa Arab tapi yang dibaca Gospel bukan Quran. Misalnya orang Yahudi membaca Shema. Shema itu dengarlah, pengakuan iman Yahudi. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ini orang Yahudi. Kemudian kalau Anda membaca di situ di YouTube saja, Anda setelah ini aja, Anda klik YouTube, Anda lihat Reciting the Gospel in Arabic. Jangan reading. Kalau reading nanti bacaannya dibaca apa adanya. Fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Hadza kana fil badi indallah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun shay'un mimma kana. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu kalau reading the Bible in Arabic. Tapi kalau reciting the Bible in Arabic, Anda akan baca misalnya fil badil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Itu dingajikan. Kemudian diambil alih, diteruskan oleh Islam. Nah, Kristennya nggak tahu kalau itu miliknya karena nggak pernah ngurus hak cipta. Ya kan? Dipikirnya itu Islam, padahal itu Kristen duluan. Anda membaca misalnya kitab Mazmur. Bagaimana sih namanya bermazmur? Kalau Anda lihat di gereja-gereja di Timur Tengah sampai sekarang, sebelum zaman Islam sampai zaman sekarang. Anda lihat gereja di Palestina, di Bethlehem, di Nazaret. Anda lihat gereja, tapi jangan lihat gereja Protestan di Nazaret. Ya, Protestan di Nazaret sama dengan yang di Indonesia. Tapi yang lihat gereja Ortodok atau gereja Katolik Ritus Timur, bukan Katolik Roma. Ada Katolik Roma yang diwarisi Protestan, ada Katolik Ritus Timur, Maronit misalnya. Katolik Ritus Timur itu Maronit, gerejanya Khalil Gibran itu. Khalil Gibran itu seorang Kristen, di Indonesia diagung-agungkan oleh saudara Muslim hanya karena dia Arab, ya kan? Dan orang Indonesia mikir pokoknya semua yang Arab itu mesti Islam. Nah ini kan, makanya orang Indonesia itu lebih Arab ketimbang orang Arab sendiri. Nah kalau Anda membaca di teks di Google atau di YouTube, terutama kalau mau lihat langsung bagaimana orang-orang Kristen membaca Injil ya di YouTube. Mazmur misalnya. Min mazamir
liyabina Dawudin nabi wa maliku tohir barakatullah alaina amin. Haleluya. Jadi kalau selesai baca Mazmur diakhiri dengan haleluya. Terus di Islam jadi shadaqallahul azim. Ya kan? Ini sebetulnya apa? Budaya, ini bukan agama. Tapi di Indonesia budaya diagamakan. Coba bandingkan cengkoknya itu apa gaya ngajinya orang Islam dan Kristen Timur dan lagu Melayu itu hampir mirip sama. Haleluya, shadaqallahul azim. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Haleluya, kan mirip. Betul apa tidak? Ini kita ini sudah salah kaprah di Indonesia ini. Orang ngaji dipikir Islam. Nah makanya itu kalau kita lihat kekristenan di Libanon, gereja di Yordan, gereja di Israel, gereja di Syria akan beda. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang orang melihat iman itu bukan konsep dulu, tetapi penampilan dulu. Penampilan kita ini ditolak karena penampilan kita ini enggak ramah dengan budaya mereka. Asing bagi budaya mereka. Untuk kita cocok, tapi untuk orang lain belum tentu cocok. Jadi kalau Anda kecil Kristen, terus kemudian Anda orang Manado, ya cocok lah. Dengan lagu-lagu barat itu cocok. Tapi kalau Anda bawa ini ke Gorontalo, belum tentu cocok. Anda bawa ini ke masyarakat Ternate, Tidore, ya, belum tentu cocok. Aceh, belum tentu cocok. Karena apa? Mereka memiliki style budaya yang berbeda dengan budaya barat. Puji Tuhan, kekristenan itu tidak seragam. Karena justru karena ada pluriformitas, ada kemajemuan, ada keanekaragaman. Injil bukan hanya miliknya orang Eropa. Injil adalah miliknya segala bangsa, karena Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa-bangsa lain. Bukan hanya bangsa orang barat. Sudah terkasih. Lalu yang kedua baru masalah konsep. Konsep ini masalah pemahaman kan? Ketika orang Yahudi tanya kepada Yesus, hukum mana yang paling utama? Mereka tidak menyangka bahwa jawaban Yesus itu cespleng. Jawaban Yesus itu tidak mungkin mereka bantah. Jawaban Yesus tidak mungkin mereka debat. Karena apa? Itu hukum mereka yang paling utama. 3 kali sehari mereka berkata, Shema Yisrael, Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kemudian implikasi atau penjabaran dari hukum yang terutama ini adalah apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini sesuatu yang tidak mungkin mereka tolak. Kalau dalam bahasanya orang Islam itu hablun minallah wa hablun minan nas. Hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu adalah syahadat yang pertama. Hubungan antara manusia dengan Tuhan, di mana tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Ingat hukum Yahudi yang pertama, 10 perintah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Nabi Musa di Gunung Sinai, Anoki Adonai Eloheka asyar hosyetika me'aret misrayim mibet afadim. Dalam bahasa Ibrani aslinya. Akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lo yihye leha Elohim akhirim alfanai. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Ini kira-kira paralel dengan syahadatnya umat Islam. Asyhadu alla ilaha illallah
bahwa saya bersaksi tidak ada ilah lain selain Allah. Jadi keberatan saudara muslim tentang kekristenan tersangka. Tidak pernah ada orang Kristen itu membuat ilah-ilah yang lain kecuali Allah, tidak ada. Bahkan sesungguhnya firman Tuhan di dalam bahasa Arab, Injil bahasa Arab itu mengenal kata la ilaha illallah pada 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Jangan dilihat bahasa Indonesia, tidak ada. Alkitab bahasa Arab ini loh contohnya. Ini saya tunjukkan, ini ada, ya ini kaligrafi doa Bapa kami pakai bahasa Arab. Nah, kemudian ini adalah kaligrafi bahasa Arab. Ni'matul lakum wassalam minallahu abina warabbi Yesu al-Masih. Kasih karunia dari dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ini dari Alkitab. Kemudian ini la ilaha illallah. Ini dari 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Nah, ini Alkitab bahasa Arab, Risalatu al-Qidis Bulus al-Awal. Butrus al-Awal, sorry. Risalah itu adalah surat, Al-Qidis Butrus al-Awal, surat Rasul Petrus yang pertama. Ini Alkitab, ini bukan Al-Quran. Ya kan? Saya hanya membawa beberapa buku saja supaya ini bisa Anda miliki. Ya tentu saya tidak bisa bawa banyak, ada yang cuman 26 buku, ada yang cuman 50 buku, Anda bisa miliki ini. Ini contoh-contoh bagaimana berdiskusi dengan saudara-saudara muslim, ya, berdialog tentang masalah Allah. Ditulis oleh Dr. K.P. Senoa Diningrat, ini nama saya sendiri sesungguhnya. Ini nama saya di Keraton Surakarta Diningrat ini. Saya punya gelar di Keraton Surakarta Diningrat ini. Nama saya sendiri. Karena apa? Penting untuk kita meragi budaya. Jadi supaya budaya ini dapat dipengaruhi oleh Injil. Tidak sebaliknya kita malah digarami oleh dunia, kita bisa menggarami dunia. Nah, kemudian bagaimana menjelaskan keesaan Allah ini? Ini sumber utama kesalahpahaman saudara-saudara kita terhadap iman Kristen. Jadi kalau pola saya dalam melayani Tuhan itu kepada tengah-tengah masyarakat muslim tidak pernah nyerang Islam. Nggak ada gunanya kita nyerang orang lain untuk apa? Orang malah marah dengan kita dan kemudian memusuhi kita. Pola yang seharusnya kita kembangkan adalah menjelaskan kesalahpahaman. How to understand a misunderstanding. Mereka ini kan menyalahpahami kita. Kenapa mereka anti Kristen? Bukan anti Yesus. Bagi orang Islam, Jesus yes, Christianity no. Kenapa Christianity no? Karena kekristenan itu dianggap pemalsuan dari ajaran Yesus. Kita mau menjelaskan bahwa kekristenan itu bukan pemalsuan dari ajaran Yesus, tapi implikasi praktis dari ajaran Kristus. Karena itu apa yang diajarkan Yesus tidak pernah menyimpang dari perjanjian lama. Ketika ditanya hukum mana yang paling utama, Yesus pun juga mengutip dari Shema Yisrael. Jadi iman Kristen sepakat Allah itu esa. Padahal orang menuduh Kristen itu bertuhan tiga hanya karena kita berkata Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya kan? Makanya kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus kalau di gereja Katolik kan cuman demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kalau di gereja Timur demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa, amin. Ya. Bismillahi walibni warahil kudus al-ilahu wahid, amin. Kalau di Fotum dan Salam berbunyi demikian. Al-mazdu lillahi walibni waruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila tahridahirin, amin. Ini mirip sembahyang di masjid. Yang benar masjid mirip dengan ini. Ini lebih lama daripada Islam kan? Jadi bukan mirip dengan Islam, dimiripi oleh Islam. Karena ini sebelum zaman Islam. Makanya kekristenan itu jangan didangkalkan hanya dengan Kristen Barat saja. Kristen itu kaya raya. Secara budaya, secara sejarah. Kita berkembang sekitar 2000 tahun. Dan gereja 2000 tahun yang lalu masih eksis sampai hari ini.
kehadiran gereja-gereja kuno itu bukan meniadakan gereja yang baru, tidak. Kemodernan itu dijawab oleh gereja Protestan, karismatik, Pentakosta, itu kemodernan. Tantangan kita di tengah masyarakat modern dijawab oleh gereja modern. Tapi akar kita, akar itu penting. Kalau pohon tidak punya akar, maka pohon itu cepat tumbang. Gereja yang besar yang namanya mega church dengan mudah dirongrong oleh ajaran sesat. Karena apa? Karena akarnya tidak kuat. Gereja memerlukan akar. Akar inilah yang menyebut bahwa sejarah kita dari zaman Yesus, dari zaman para rasul, muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, bapak-bapak gereja, konsili-konsili, sampai nanti munculnya perpecahan gereja, sampai abad 21. Jadi kita melihat gereja jangan hanya setelah gereja ini pecah. Katolik sama Ortodok, Protestan sama Katolik, Pentakosta sama Protestan, karismatik dengan Pentakosta, ini pertentangan tingkat ranting ini, tingkat cabang. Sesungguhnya kita harus back to basic, kembali ke akar sejarah gereja mula-mula sebelum perpecahan. Di sana tidak ada pertentangan doktrin, karena gereja belum pecah. Disitulah akarnya gereja kuno. Dan di akar inilah pertemuan kita dengan Islam.